Halo Sobat Pajak, jumpa lagi dengan saya Audrey di Bincang Podcast Pajak Tanpa Batas. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan bukti permulaan yang akan disampaikan oleh seorang ahli di dalam bidang hukum pajak yang juga merupakan seorang dosen, konsultan pajak, pengacara, dan juga seorang penulis buku perpajakan. Langsung saja kita sapa Pak Richard Burton. Halo Pak, gimana Halo kabarnya? Andre, selamat pagi. Sobat pajak, selamat pagi. Oke, saya baca data nih Pak. Bapak ini kan seorang pengacara, tapi kok Bapak juga bisa sih jadi seorang konsultan pajak? Iya, betul Audrey. Jadi memang dulu belum boleh. Ya, Namun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, seingat saya nomor 63 tahun 2017. Jadi advokat atau pengacara boleh menjadi konsultan pajak sepanjang yang bersangkutan memiliki pemahaman mengenai pajak dan hukum pajak. Begitu. Bapak ini juga tadi kan saya sempat sampaikan penulis buku, berarti Bapak juga penulis buku-buku tentang perpajakan ya Pak ya? Betul. Oh, sekarang berarti udah berapa banyak nih Pak kalau boleh tahu buku yang Bapak tulis? Saya kebetulan baru menulis 9 buku. Oke. Ada yang saya tulis sendiri dan ada yang saya tulis bersama teman. Hmm. Bulan depan mudah-mudahan akan terbit buku saya yang baru. Jadi buku yang ke-10. Begitu. Genap yang ke-10 ya Pak? Oke. Betul, Audrey. Nggak sabar kita tunggu nanti ya Pak untuk O- bukunya, semoga Oke, dilancarkan. Mungkin baik. kita langsung masuk ke materi ya Pak ya. Siap. Mungkin Bapak boleh tolong jelaskan nih ke Sobat Pajak juga, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan atau BUPER ini Pak? Baik, Audrey. Jadi begini, kalau kita belajar hukum pajak itu ada dua bidang hukum yang paling dominan. Pertama hukum administrasi dan yang kedua hukum pidana. Nah, apa kaitannya dengan pidana? Itu tadi ada terminologi pemeriksaan bukti permulaan. Itu biasa disingkat dengan BUPER. Jadi kalau ada wajib pajak misalnya nih, tidak punya NPWP atau tidak punya NPPKP atau juga tidak menyampaikan SPT, bahkan menyampaikan SPT tapi isinya nggak benar. Maka dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ada dugaan tindak pidana pajak, begitu. Oh, berdasarkan apa yang Bapak jelaskan ini, apakah itu sudah ada indikasi adanya pidana pajak? Ya, jadi lebih jelasnya kalau dibaca pasal 43A Undang-Undang KUP, di situ ada penjelasan menyatakan apabila Direktorat Jenderal Pajak memperoleh informasi, Mhm. data, laporan, dan pengaduan. Jadi ada 4 unsur itu dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, sekarang masalahnya, apakah terhadap IDLP itu tadi langsung dilakukan pemeriksaan bukti permulaan? Mhm. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan dulu? Karena kan kalau semua IDLP langsung dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, nggak ada gunanya dong Iya, buat apa ya, pemeriksaan. Pak, ya? Buat Pasti. apa? Begitu. Mhm. Mungkin ini biar Sobat Pajak juga tahu, ini Ya. saya bacakan aja ya, Pak, ya, untuk pasal 43A UU KUP, ya, sebagai Oke, berikut. bagus. Silakan, Oke, Audrey. jadi untuk di ayat yang pertama, yaitu Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk selanjutnya di ayat 1A, pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Ayat yang kedua, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ayat yang ketiga, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Dan ayat yang keempat yang terakhir, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi, itu jelas. Kalau di penjelasannya dijelaskan lagi, apabila ada IDLP, Ya.
itu bisa ditindaklanjuti dengan apa? Satu, pemeriksaan, Nah, koma, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. ya jadi Kalau pilihan ya Pak ya. jadi ada kata atau tuh. Boleh pemeriksaan bukti permulaan. Lalu pertanyaannya, kalau ada IDLP, lalu oleh otoritas pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tanpa dilakukan pemeriksaan, menurut saya itu keliru. Kenapa? Kalau semua IDLP langsung dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau buper, apa gunanya ada lembaga Heeh, namanya pemeriksaan? percuma ya Pak. Nah, jadi membaca undang-undang itu juga harus jeli dan cermat. Konteksnya seperti apa? Kembali lagi bahwa pajak itu cenderung pada konteks administrasi, yaitu pemeriksaan. Sampai di situ. Bisa Oke, dipahami nggak? bisa Pak. Jadi kalau misalkan Fiskus nih langsung dia melakukan buper tadi, bukti pemeriksaan tadi, menurut Bapak itu keliru apa enggak sih Pak? Saya kira itu keliru. Oke. Lagi-lagi tadi saya ulangi. Kalau ada informasi, ada data, ada laporan, ada pengaduan, kenapa tidak diperiksa? Hmm, Tapi langsung diindikasikan. Indikasi ada dugaan pidana pajak itu apa parameternya? tolak ukurnya ya Oh, Pak ya. kalau ukurannya apa? Loh, kalau begitu prosesnya tidak boleh langsung loncat. Lompatan berpikir hukumnya itu keliru karena tidak diawali dari konteks pemeriksaan. Harusnya pemeriksaan dulu. Dalam pemeriksaan itu begitu ada indikasi pidana, pemeriksaannya berhenti. Lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, Tapi kalau langsung pemeriksaan bukti permulaan karena didasarkan pada kata atau di dalam penjelasan pasal 43A, begitu untuk apa ada lembaga pemeriksaan? Nah, cara berpikir hukumnya kesan bahwa ketika ada IDLP, wajib pajak itu sudah diindikasikan ada dugaan pidana. Padahal belum melakukan pemeriksaan. Dugaan pidana itu harus ada diperiksa dulu. ya, Tapi langsung diindikasikan ada pidana, apa dasar loncat ya. hukumnya? Hmm. Begitu. Jadi harus sesuai urutannya kalau enggak kacau ya Pak ya. Betul, betul. Hmm. Wah, ini hostnya hebat ini, ngerti. Kalau begitu Pak, mungkin ada nggak sih Pak beberapa hal tambahan dari Bapak yang Bapak ingin sampaikan ke sobat pajak Baik, di sobat sini? pajak, jadi ketika kita belajar namanya pemeriksaan bukti permulaan, khususnya kalau kita membaca mengenai pasal 43A, sobat pajak itu pasti juga akan, sedikit bingung, karena membacanya tidak pada konteksnya. Nah, kalau kita belajar hukum pajak, lihat konteksnya juga. Bahwa yang dimaksud dengan hukum pajak itu tidak ditujukan untuk memidana. Kalau ada dugaan pidana, itu bisa dilakukan pemeriksaan, pidananya itu bahkan bisa dihentikan. Jadi dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan tidak melulu harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Begitu melihat persoalan hukumnya, Audrey. Ya, menarik banget nih ya Pak untuk penjelasannya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Iya, Audrey. semoga nanti untuk bukunya kalau sudah terbit, jangan lupa saya dikasih ya Pak ya. Baik, kita berikan 2 nanti. Buat sobat pajak juga nanti kalau bukunya sudah terbit, boleh disampaikan ya Pak ya. Agustus Baik, kan ya, berarti di take note sobat pajak. Oke, baik. terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk sobat pajak untuk update info penting mengenai perpajakan di podcast Pajak Tanpa Batas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you. Terima See kasih you. Terima Pak. kasih sobat pajak.